Shalom, selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam acara Bindoman, Bina Doa dan Firman, yang pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Beni Nugroho, pewarta awam dari komunitas Amazing Grace Jakarta. Sekarang mari kita dengarkan Ketua Umum Bunda Kudus, Ibu Ervina, yang akan menyapa Bapak Ibu sekalian. Silakan. Selamat pagi untuk semua yang terkasih, Bapak Ibu dan semua sahabat-sahabat setia komunitas Bunda Kudus, khususnya Bina Doa dan Firman, dan juga untuk pewarta kita, Bapak Beni. Selamat bergabung di dalam Zoom komunitas Bunda Kudus. Pada kesempatan ini, Beni mungkin sedikit kenal tentang komunitas Bunda Kudus ini. Dulunya kita juga ibu-ibu muda, tapi sekarang kita menjadi ibu-ibu yang senior, tapi tetap mau melayani Tuhan. Awalnya kita memang ibu-ibu yang berkumpul dari padang rumpi, jadinya kita itu membentuk komunitas Bunda Kudus ini karena kita berdevosi pada Bunda Maria. Dan kemudian kita ini adalah ibu-ibu yang mempunyai visi misi menjadikan wanita tiang doa keluarga dan mengajak ibu-ibu lebih mengenal firman Tuhan. Dan kita sudah berkembang dari 28 tahun ini. Selain ada Bindoman, Bina Doa dan Firman, kita mempunyai KUR, Komunitas Bunda Kudus, kita mempunyai kursus Alkitab di Verbum di bawah pimpinan Romo Pater Robi Wawor UFM, dan kita juga mempunyai tim doa. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam komunitas Bunda Kudus, nanti akan disebutkan di dalam pengumuman khususnya untuk paduan suara, supaya dengan melatih menyanyi, itu benar-benar luar biasa. Nanti seperti Pak Ben yang akan memberikan bagaimana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang tetap setia, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, seperti dari Pennsylvania, dari Orlando, kemudian dari Texas, dari Padang, Surabaya, teman-teman Jakarta, ini saya lihat juga Pak Yoyo dari Kudus, Pak Budi Jakarta, Ibu Honi, dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung. Tetap setia melayani Tuhan, dan biarlah komunitas Bunda Kudus ini dengan dukungan Anda semuanya akan menjadi berkat untuk Anda semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan puji-pujian. Baik, puji Tuhan, terima kasih Ibu Ervina. Mungkin kita pernah bertemu Ibu, ya, tapi mungkin Ibu lupa karena kita pernah melayani bersama di KRK-nya Ibu Edith Witoha. Oh iya, sampai sekarang saya masih kontak dengan Ibu Edith. Beliau luar biasa jadi pendoa saya dan pengajar saya untuk banyak hal, baik dalam doa maupun pelepasan. Biasanya saya masih melakukan pribadi untuk keluarga. Iya, aduh puji Tuhan bisa bertemu dengan Ibu Ervina kembali dengan suara emasnya yang luar biasa. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sedikit perkenalan, nama saya Beni, saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Ya, saya aktif melayani sebagai pewarta pengajar Sekinah diutus oleh komunitas Amazing Grace bersama dengan Om Benyamin Ratu sebagai pembimbing rohani. Dan puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama sekalipun lewat Zoom. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dan tentunya di rumah kita masing-masing dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, maka ada kuasa hadirat Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Amen. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dan kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama berkumpul dan kita mau menyembah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih buat setiap rahmat-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami. Terutama Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam komunitas kami, Bunda Kudus. Tuhan, kiranya Tuhan Kau sendiri yang boleh bekerja dalam komunitas ini. Kami boleh berkumpul dari segala penjuru dunia, dari luar negeri, dari luar kota. Tuhan, Engkau kumpulkan kami dalam Zoom ini. Kami percaya bahwa segala sesuatunya boleh terjadi karena setiap rancangan-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya pagi hari ini kami rindu boleh memuji
memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Kami juga boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau boleh berkati kami semua untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan hari ini Tuhan adalah hari yang sudah Engkau jadikan bagi kami. Kami serahkan semuanya acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasih tepuk tangannya dong buat Tuhan Yesus. Dan kita mau bersama-sama pada hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyatakan sungguh bahwa Dia Allah yang luar biasa. Saudara berikan senyum di depan kamera saudara. Kasih senyum paling manis. Kasih lambaikan tangan saudara di depan kamera. Dan kita mau bersama-sama memuji Tuhan pada hari ini. Segala puji hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Bersama-sama dengan penuh sukacita kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuja. Amin. Kami nyatakan dengan segenap hati. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sing haleluya saudara. Haleluya. Sekali lagi dong dengan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Bersama-sama kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Lambaikan tangan. Haleluya. Sama-sama sorak. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Sekali lagi saudara dengan segenap hati katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Semua siap? Kami bersorak bagi-Mu. Kami mau bersorak ikan nama-Mu. Sing haleluya. Haleluya. Sama-sama lambaikan tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Sing haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi kami datang dengan penuh sukacita Tuhan dan bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan saat ini kami datang Tuhan. Saat ini datang lagi. Pada siapa? Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku di nama-Mu Yesus. Sembah Kau Tuhan. Bersama-sama hari-hari telah kulalui, hari-hari telah kulalui. Sama-Mu Tuhan ku rasa bahagia. Pegang tangan kami, peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, Kaulah segar. Sama-sama yuk, dengan segenap hati lambaikan tangan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana.
terpujilah namamu. Sekali lagi, haleluya, haleluya, sorak hosana, amin, haleluya, glory bagimu, oh haleluya, sorak hosana, terpujilah. Nah, ibu-ibu saja katakan, saat ini ku datang. Yang ibu-ibu ya, nyanyi buat Tuhan. Padamu dengan hidup, amin. Tuangkan ku puji namamu, Yesus, sembah Kau Tuhan. Yang bapak-bapak ya, sama saya. Hari-hari aku lagi bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama, haleluya, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, sing haleluya, haleluya, sorak hosana, terpujilah. Nah, sama-sama tepuk tangan di atas kepala, haleluya, sorak hosana, amin, haleluya, sing glory, glory bagimu, haleluya, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Lebih tinggi lagi, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Bersama-sama kami katakan, terpujilah namamu. Kami berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, ya Allah yang luar biasa, layak dipuji, disembah dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Berapa banyak yang merasakan sukacita Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan di depan kamera saudara. Puji nama Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasakan sukacita. Saya percaya berkat Allah, cinta Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Dia, maka Tuhan sendiri akan memulihkan kehidupan kita. Inilah kami Tuhan datang di hadapan. Kalau tadi kami boleh menyembah Engkau, memuji-muji Engkau, kami boleh bersukacita di hadapan. Inilah saatnya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersekutu dengan Engkau. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati betapa indahnya Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Bapa, sesungguhnya dalam segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada, Engkau hadir. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, dengan penuh kerinduan, kami datang untuk menyembah Engkau, Tuhan dan Raja kami. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya
yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, karena Kau Allahku. Amin. Yesus, Kau Allahku, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau datang dengan segenap hati kami di hadapan-Mu dan menyembah Engkau. Yang ku sembah bersama-sama Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau laku sekali lagi yang ku sembah, yang ku sembah. Ini satunya udah. Sudah, videonya sudah. Hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Amin. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Amin. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami sembah Kau, sembah Kau, curahkan Roh Kudus. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Saudara saja katakan Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Amin. Yesus, Engkau Rajaku yang ke dunia. Yesus, ku
sama-sama angkat tanganmu ke surga. Dan kami nyatakan lebih lagi, Engkau Allah kami. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu dengan segenap hati. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Dengan segenap hati kami sembah Kau. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kami sembah Kau, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Sungguh kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Sembah Dia, sembah Yesus, Engkau Allah kami. Kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Jesus, we worship You, oh Lord. Engkau sangat baik. Alami cintanya, alami kasihnya mengalir saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan mengalir ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia, ketika kita sungguh-sungguh memuji Dia. Ada kuasa hadirat Allah mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh merasakan hadir-Mu dalam hidup kami, Kau ada bersama-sama dengan kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Engkau Allah yang maha hadir. Dimanapun kami berada, Engkau ada. Bapa, sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar Kau sendiri yang boleh bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kami pengertian akan kebenaran sabda-Mu, sehingga hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh dipulihkan di dalam Engkau. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom.
Shalom, Nama selamat Tuhan. pagi. Ya, hari ini kita boleh bertemu sekalipun lewat Zoom. Ini pertama kalinya saya ada di Bindoman, ya, luar biasa. Bina Doa dan Iman. Saya percaya bahwa ibu bapak semua yang tergabung dalam komunitas ini sungguh-sungguh rindu supaya doa dan imannya bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya, hari ini temanya adalah tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang suka dengan pujian dan penyembahan? Nah, boleh angkat tangannya. Yang suka dengan pujian dan penyembahan, puji Tuhan. Saudara, saya mau cerita dulu. Jadi ketika awal-awal pandemi, ketika semua berubah dari on-site menjadi online, saudara, pujian dan penyembahan menjadi satu tantangan yang tersendiri, gitu ya. Tetapi karena kemajuan teknologi, puji Tuhan, ternyata pujian dan penyembahan pun bisa dilakukan secara live. Nah, satu ketika, saya sedang melayani pujian dan penyembahan. Itu acaranya adalah full praise and worship bersama dengan satu dekenat. Kalau di Jakarta tuh namanya dekenat. Jadi wilayah Bekasi. Gitu. Dan waktu itu saya melayani mereka. Nah, selesai dari pujian dan penyembahan itu ada satu orang yang bersaksi, saudara. Kesaksiannya begini. Jadi dia bilang ketika dia mulai awal ikut, dia bilang tenggorokannya itu sakit. Dan kebetulan memang ada amandelnya. Dia bilang amandelnya mungkin lagi kumat, jadi tenggorokannya itu sakit sekali. Lalu dia ikut itu praise and worship. Dia sungguh-sungguh menyanyi dengan sangat serius gitu ya. Dia puji Tuhan betul-betul, saudara. Lalu ternyata setelah selesai, dia kok merasa tenggorokannya enakan gitu. Kok ada rasa tenggorokannya berkurang itunya, sakitnya gitu. Waduh, saudara, ini luar biasa. Tapi sejujurnya saya nggak langsung percaya begitu saja, saudara. Jadi saya tanya, saya minta orang yang menghubungi saya, bisa tolong nggak? Tolong tanyakan orang yang tadi bersaksi, yang katanya tenggorokannya sembuh, gimana? Jadi besoknya saya tanya lagi, tolong tanyain, gimana sekarang? Jangan-jangan cuma sugesti sembuhnya ya. Karena kadang-kadang kan kita merasa bahwa cuma sugesti itu ya kelihatannya sembuh, ternyata enggak. Saudara, ditanyakanlah sama orang yang mengundang saya itu. Lalu dia bilang begini, puji Tuhan, betul. Ternyata sekarang, jadi besoknya itu tenggorokannya sudah betul-betul sembuh. Tidak ada rasa sakit lagi. Tuhan menyembuhkan dia ketika pujian dan penyembahan semalam. Dia bilang, aduh puji Tuhan. Jadi ternyata saudara, pujian dan penyembahan itu sekalipun dilakukan secara online seperti ini, ada kuasa yang hebat. Tergantung bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh apa enggak? Nah ini yang jadi masalah, saudara. Karena apa? Karena pujian dan penyembahan sesungguhnya enggak bicara soal indahnya permainan musik, suara yang begitu luar biasa indah. Enggak, saudara. Karena pujian dan penyembahan sesungguhnya berbicara tentang hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan atau enggak? Nah ini yang seringkali menjadi masalah. Apalagi kalau orang Katolik, saudara ya. Kalau lagi pujian dan penyembahan, kadang-kadang apalagi lagi online ya di Zoom. Ya, udah ditutup kameranya, terus nggak tahu, pujian dan penyembahan sambil tidur, saudara. Ya, nah itu. Jadinya apa? Jadinya pujian dan penyembahan seakan-akan nggak ngalamin apa-apa. Padahal kalau sungguh-sungguh ikut pujian dan penyembahan, saya percaya kita pasti akan mengalami sesuatu. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan akan diberikan kekuatan supaya kita semua boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka dengan firman Tuhan dalam Injil Yohanes bab 4. Ya, kita buka firman Tuhan, Injil Yohanes bab yang keempat ayat 21 sampai dengan 26. 21 sampai dengan 26. Ini katanya ayat pujian dan penyembahan.
Ya, karena saya memang suka pujian dan penyembahan, saudara, jadi tema ini pas buat saya. Ya, kata Yesus kepadanya, saya bacakan ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari tundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini, yang boleh kami dengar Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami baca dan kami dengar ini bukan hanya masuk ke dalam telinga kami saja Tuhan, tetapi sungguh-sungguh masuk merema dalam hati kami. Sehingga melalui firman-Mu, hidup kami, hati kami, pikiran kami boleh diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Ini kerinduan kami untuk boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan biar Engkau sertai persekutuan doa ini, bina iman dan doa ini Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau tanya, siapa yang pernah mendengar cerita tentang Yohanes bab 4 ini? Yang pernah baca? Ya. Saya percaya pasti pernah baca atau sering baca ya. Karena tadi katanya kan Bindoman itu ada bersama dengan Pater Robbie Wawor. Wah itu ya, Pater Robbie Wawor pasti pernah menerangkan kitab suci. Dan Pater Robbie merupakan guru kitab suci yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, ceritanya simpel, yaitu ada seorang wanita Samaria ketemu Yesus di dekat sumur, saudara. Ya, jadi wanita Samaria bertemu dengan Yesus di dekat sumur. Lalu terjadilah percakapan. Ayat ini, perikop ini panjang sekali. Jadi saya hanya mengambil sebagian saja. Saudara, orang Yahudi itu menyembah di kota Yerusalem. Kalau saudara pernah ke kota Yerusalem, ke Israel sana, nah orang Yahudi itu punya bait Allah di sana. Sedangkan wanita Samaria itu punya tempat penyembahan yang lain, yaitu di atas gunung, ya, namanya Gunung Gerizim. Gunungnya itu dipercaya bahwa disitulah tempat mereka menyembah Tuhan. Karena mereka pikir, saudara ya, itu pemikiran mereka bahwa ketika nyembah naik ke atas gunung itu lebih dekat, saudara, ya, daripada di bawah, jadi lebih dekat di atas gunung. Kira-kira begitu. Ya, karena apa? Karena Tuhan kan di atas. Nah, jadi kalau nyembahnya naik ke atas gunung, lebih dekat tuh, doanya cepat nyampe. Gitu. Nah, itu saudara. Jadi orang Samaria sekalipun dari rumpunnya sama orang Yahudi, tapi orang Samaria itu memang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena mereka dianggap, najis. Karena mereka dianggap orang kafir. Karena apa? Karena sejarah kehidupan mereka yang sering kawin campur. Sehingga biarpun rumpunnya sama, tetapi mereka tidak beribadah bersama. Mereka terpisah. Nah, yang menarik adalah ketika perempuan ini berbicara mengenai tempat ibadah, ya, menyembah, tempat ibadah, maka Yesus mengatakan ayat 21 ini,
percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus sedang membuka pemikiran dari perempuan ini bahwa yang namanya menyembah Tuhan itu tidak tergantung dari tempat, saudara. Yang namanya menyembah Tuhan itu nggak tergantung dari tempat. Artinya kita bisa menyembah Tuhan kapanpun, saat apapun, saudara. Ya. Artinya apa? Saudara, mungkin kalau saudara sambil masak, ibu-ibu gitu ya, lalu suka pujian dan penyembahan, lah nyanyilah pujian dan penyembahan sambil masak, pasti masakannya jadi tambah enak. Amin. Itu kenapa? Karena disajikan, dimasak dengan cinta, apalagi cintanya kepada Tuhan. Nah, itu masakannya pasti rasanya lebihnya enak. Nah itu saudara, jadi menyembah Tuhan itu jangan tergantung dari saat-saat tertentu, jangan hanya tergantung dari tempat-tempat tertentu, enggak juga saudara. Ya, yang menjadi masalah yang lebih penting adalah bahwa ya, apakah ketika kita menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh dari hati. Nah ini, ya Saudara mau datang ke gereja misa, ya, tapi saudara nggak datang dengan hati. Aduh, sungguh kasihan saudara nggak ngalamin apa-apa, gitu ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kalau gitu ke gereja nggak penting. Tidak, saudara, ya. Karena di firman Tuhan yang lain dikatakan jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Maka pertemuan ibadah itu tetap penting. Itu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tetap menjadi seorang penyembah Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, dimanapun kita ditempatkan, di rumah ataupun di kamar, di kantor juga, kita harus tetap menjadi penyembah Tuhan. Saudara, yang menjadi pertanyaan sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan itu dari hati atau tidak? Karena banyak orang ya ketika menyembah Tuhan gak sungguh-sungguh, makanya gak ngalamin apa-apa saudara. Ya, kalau lagi persekutuan seperti ini kan biasanya pujian penyembahan itu dengan lagu, dengan nyanyian gitu ya, seperti tadi kita lakukan di awal. Ya, padahal pujian penyembahan itu gak harus dengan lagu dan nyanyian, tidak harus saudara. Ya. Tidak harus, karena apa? Menyembah Tuhan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang berbeda. Ya, kalau dalam persekutuan doa saudara, mungkin juga dengan berdoa rosario, ataupun berdoa novena, ataupun berdoa yang lain, itu juga merupakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita. Yang menjadi masalah bukan tempatnya, saatnya, caranya, tidak. Yang jadi masalah adalah hatinya kemana. Itu loh saudara, hatinya itu kemana? Ya, coba kita renungkan deh. Kalau kita ikut acara seperti ini juga, hati kita kemana? Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti acara ini karena kita rindu ingin memuji dan menyembah Tuhan, atau ya ikut ya udahlah karena udah kewajiban, diundang terus lagi ya sama ibu siapa nih? Ibu Katarina, wah undang saya terus, aduh ndak enak hati saya, ya udahlah saya ikut. Jangan saudara, ya ikut dengan sungguh-sungguh, pasti saudara ngalamin sesuatu. Ya itu, jadi saya kalau ikut persekutuan doa gitu di komunitas saya ataupun di PD lain, saudara, saya datang dengan kesungguhan hati, kepengen gitu. Kenapa? Pengen ngalamin sesuatu. Aduh Tuhan, saya datang mungkin dengan banyak masalah. Tapi kalau misalnya saya datang dengan hati, saya sungguh-sungguh rindu. Waduh, saya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya akan pulang dengan kekuatan yang baru. Nah itu loh. Seperti tadi, ya saya ceritakan di awal. Ada anak muda yang nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sembuh loh. Sakitnya, tenggorokannya sembuh. Ya, tenggorokannya hilang. Bukan tenggorokannya hilang. Sakit tenggorokannya hilang, saudara. Ya, itu. Jadi, saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang yang pertama adalah menjadi permenungan kita. Apakah kita sungguh-sungguh menyembah dari hati? Tidak peduli tempatnya,
tidak peduli kapannya. Ya, saudara, sekarang saudara di rumah masing-masing, tidak bisa ketemu. Ya, apalagi mohon maaf, saudara mungkin sudah lanjut usia ya, banyak di antara saudara sudah lanjut usia. Kalau ketemu mungkin apalagi tingkat COVID yang tinggi ini sekarang, saya nggak tahu ya kalau di Surabaya ya. Kalau di Jakarta ini lagi melonjak dengan begitu luar biasa. Ya, kasusnya sudah 1000 lebih ke atas lagi. Itu di Jakarta. Bahkan sudah 2000 lebih. Saya nggak tahu satu kota Surabaya gimana. Ya, sehingga kami pun, persekutuan doa kami pun juga memikirkan ulang untuk mengadakan pertemuan secara onsite. Paling kalau bisa pun dikurangin, ya, dikurangin supaya tidak terlalu penuh dan ada jarak, lalu prokes juga ketat sekali, gitu. Saudara, maka kalau saudara datang, sekalipun dalam Zoom, lewat Zoom, ayo datang dengan hati, pasti saudara mengalami sesuatu. Yang kedua, saudara, ayat 22. Kamu menyembah, dikatakan, apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saudara, dikatakan bahwa perempuan ini menyembah apa yang tidak dia kenal. Sedangkan orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang dia kenal. Maka Yesus sedang mengatakan kepada perempuan ini, kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus mengenal siapa yang kita sembah, saudara. Kita tidak hanya perlu tahu, oh ya saya menyembah Yesus. Ya, Yesus itu anaknya Maria, anaknya Santo Yusuf. Itu semua orang tahu dan dari kecil kita sudah diajarkan seperti itu. Tapi saudara, ya, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita itu kenal dekat sama Dia, dekat. Alias berhubungan itu intim, melekat, saudara. Ya, karena dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tidak melekat kepadaku tidak berbuah. Nah itu. Jadi Tuhan mau supaya kita itu intim, melekat, nempel. Sehingga kita kenal siapa Tuhan kita, saudara. Artinya adalah menyembah Tuhan itu enggak asal-asalan gitu loh. Ya, nah ini saya suka gambar di belakang saya ini, saudara ya. Ini, kenapa? Karena kalau saya lagi bawa firman seperti ini, terus ada gambar Yesusnya, saya enggak sendirian gitu loh, saudara. Ya, saya melekat sama Dia, nempel. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cobalah kenali Tuhan lebih dekat, lebih dekat. Saudara, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Ya tentunya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Melalui doa, melalui firman setiap hari. Saudara, saya secara pribadi punya satu komitmen. Ini komitmen saya ya saudara ya, bahwa saya dalam setiap keseharian saya, tiap hari saya harus masuk dalam hadirat Tuhan. Saya harus bersekutu dulu dengan Tuhan setiap hari. Saya harus punya waktu. Saya memberikan waktu minimal 1 jam setiap hari, itu saya, saudara. Jadi 1 jam setiap hari saya harus bersama dengan Tuhan. Ya, saya usahakan waktu yang terbaik adalah pagi hari, saudara ya. Jadi bangun pagi masih seger. Soalnya kalau udah malam biasanya udah ngantuk, saudara. Ya, kalau malam udah capek, udah kerja, udah melakukan aktivitas, lalu baru berdoa. Nanti doanya, saudara, dalam bawah Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami ada di surga, aminnya besok pagi. Itu, ya. Aminnya besok pagi, itu namanya doa semalam suntuk. Gitu, terlalu capek. Jadi lebih baik doa itu pagi hari. Lagi bangun pagi, segar badan. Nah itu adalah waktu yang terbaik buat berdoa. Nah saudara, melalui hal-hal seperti itu, kita bisa belajar untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan juga bisa dilakukan kapan? Sehari-hari. Melalui pengalaman hidup kita.
Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, hal yang kecil sekalipun itu adalah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dulu saya berpikir bahwa yang namanya pengalaman bersama Tuhan itu harus yang wah, yang keren, yang luar biasa, dahsyat gitu, saudara. Iya, tapi ternyata enggak. Pengalaman dengan Tuhan itu lewat hal-hal yang sederhana, simple. Seringkali kita lewati karena apa? Karena itu kelihatannya biasa. Nah, saudara, sesuatu yang biasa itu bisa menjadi luar biasa kalau kita jalani bersama dengan Tuhan. Dan kita jalani dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Contoh hal simpel. Saudara, saya belajar bersyukur setiap hari. Atas apa? Atas nafas. Nah ini nih, ini hal biasa ya saudara ya. Nafas nih. Seringkali kita nggak bersyukur loh saudara. Tapi coba saudara pikir, kalau saudara pernah masuk rumah sakit, ataupun ada keluarga saudara yang masuk rumah sakit. Kemarin deh, COVID tuh. Ya, semuanya sesak napas, saudara. Idih, butuh oksigen. Saudara, berapa harga oksigen? Aduh. Hal yang biasa menjadi luar biasa. Maka di situ saya belajar, kalau saya masih bisa bangun pagi, hirup nafas, aduh, itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Dikasih gratis, saudara. Ya. Itu kenali Tuhan lewat hal-hal yang seperti itu. Ya. Saudara masih punya rumah, anak masih sehat, suami masih sehat, keluarga masih diberkati, masih bisa makan. Aduh, itu betul-betul berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita melewatkan hal-hal yang kecil. Padahal hal yang kecil itu kok disyukuri, aduh luar biasa. Saudara, saya mengalami sakit tahun lalu. Saya mengalami sakit pencernaan. Sehingga berat badan saya turun 14 kilo, saudara. Karena sakit pencernaan. Ketika saya sakit pencernaan itu, Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya harus bersyukur setiap hari. Saudara, sakit ini perut, ya seluruh perut dari atas perut bawah semuanya sakit dan itu sakitnya intens setiap hari, saudara. Di situ saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan, kali ini saya tidak mau mengeluh, saya mau belajar bersyukur. Jadi saudara, karena saya suka pujian dan penyembahan, yang saya lakukan kalau lagi sakit banget, saya pujian dan penyembahan, saudara. Saya nyanyi, saya memuji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, saudara, kalau saya bisa bertahan sampai dengan hari ini, itu semua karena berkat rahmat cinta Tuhan. Disinilah saya mengalami betapa Tuhan menyertai kehidupan saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan memberikan kekuatan sehingga saya bisa melewati sampai dengan hari ini. Saudara, tanpa Tuhan nggak kuat, saudara nggak kuat, aduh sakit. Itu. Yang ketiga, saudara, ya yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang. Sekarang. Saat ini, saudara. Bahwa apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara yang terkasih, dikatakan ada penyembah yang benar loh. Berarti ada penyembah yang tidak benar. Alias penyembah yang salah. Penyembah yang salah itu yang seperti apa? Yang tadi saya katakan di awal. Yang pertama, menyembahnya enggak dari hati. Itu. Yang kedua, penyembah yang benar, penyembah yang salah adalah penyembah yang tidak mengenal siapa yang disembah. Ya. Jadi yang Tuhan mau adalah penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh. Nah, saudara, roh itu letaknya di mana? Roh itu letaknya dalam diri kita, dalam hidup kita. Betul? Maka, kalau
Tuhan meminta kita untuk menyembah dalam roh, artinya jelas, yaitu bahwa Tuhan mau supaya kita memberikan seluruh hidup kita sampai kepada roh kita yang terdalam itu kepada Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan itu enggak setengah-setengah. Kasih seluruh hidup kita, saudara. Amin. Ya, kasih semuanya. Ya, makanya ada lagu ini, saudara. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup segenap hatiku menyembahmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, memberikan seluruh hidup biar Tuhan menyatakan jalannya dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudara, yang keempat, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya hidup ini harus benar. Saudara, menjadi orang yang benar dalam kehidupan itu betul-betul perjuangan seumur hidupnya, saudara ya. Saudara, menjadi orang kudus ketika kita hidup itu sulit. Ya, saudara, saya mau tanya, mana yang lebih mudah, mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan? Hah? Boleh di-unmute, saudara? Lebih mudah mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan? Mati untuk Tuhan. Oh, mati buat Tuhan ya, Bu Katarina ya. Kenapa ya, Bu ya? Jadi martir gitu ya. Mati untuk Tuhan itu ketika kita sudah mati, selesai sudah. Ya. Tapi kalau kita hidup untuk Tuhan, sepanjang kita dikasih umur, saudara, kita harus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Itu namanya hidup buat Tuhan. Aduh, itu susah ya, saudara ya. Susah apa gampang? Mengampuni harus 70 kali 7. Aduh. Ya. Aduh, minta ampun Tuhan. Harus mengasihi musuh. Kalau ditampar pipi kiri, kasih Pipi kanan. waduh, tendang aja, Bu. Gitu. Ya, aduh, itu susah. Hidup buat Tuhan itu sulit, saudara. Kita harus hidup benar. Maka seorang penyembah itu harus hidup benar. Melakukan firman Tuhan. Ya, saling mendahului, memberi hormat. Wah, ini susah, saudara. Saya ingat dulu ketika saya sudah ikut persekutuan doa. Lalu keluarga besar kami itu pecah.
Keluarga besar kami pecah. Nah saudara tahu lah ya, kalau yang namanya keluarga besar pecah pasti urusannya uang, warisan. Aduh. Nah itu. Nah yang pecah, yang ribut kan orang tua saya tuh ya. Jadi papa mama saya lah bersama dengan saudara-saudaranya gitu. Nah saudara, karena ribut besar keluarga besar ini, itu tante saya, ya ampun bencinya luar biasa sama keluarga kami. Ya. Dan kalau namanya udah benci itu kan turunannya saudara. Benci itu turunan loh, hati-hati. Ributnya sama papa mama saya, anaknya kena batunya saudara. Dibenci juga. Betul itu. Jadi tante saya benci saya bertiga, saya anak kedua. Ya, jadi dibenci juga. Waduh itu kalau tante saya ngomongin soal keluarga kita di mana-mana, wah ya ampun saudara, itu rasanya kuping panas, hati sakit saudara dengarnya. Ya, kalau kata orang sakitnya di sini, ya sakitnya itu. Aduh kuping kalau dengar panas saja, ampun ngomongnya kemana-mana lagi diceritain saudara. Ya sudah. Nah saudara itu saudara saya tinggalnya di luar kota. Nah saudara, saya sudah ikut persekutuan doa. Saya belajar firman Tuhan. Nah saatnya adalah untuk melakukan firman Tuhan. Nah ini saudara, dengar firman aja gak cukup. Harus dilakukan. Ya makanya dulu ketika bacaan Injil kan bilangnya, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Nah itu saudara. Jadi gak cuma dengar firman Tuhan, tapi harus dilakukan. Nah ini tantangan saudara. Kenapa? Saudara, kalau saya ketemu tante saya, itu saya belajar untuk menyapa dia terlebih dahulu. Karena ada firman Tuhan mengatakan saling mendahului memberi hormat. Saudara saya coba lakukan. Saya sapa tante saya panggilnya Engkim ya, saya panggilnya Engkim. Kim, saya kasih senyum. Saudara begitu Engkim saya lihat saya, buang muka. Gitu. Waduh, rasanya sakit betul saudara. Ya, itu di depan umum loh dia buang muka. Saya dicuekin saudara. Ketemu lagi saya kasih tangan. Kim, saya kasih senyum. Dia nggak mau sambut tangan saya. Dia buang muka, dia ngobrol sama orang lain. Pura-pura nggak lihat. Saudara, itu terjadi terus. Tapi saudara saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sampai satu ketika permusuhan itu terjadi bertahun-tahun saudara. Saya kan pindah saya ke Jakarta. Tante saya tetap di luar kota. Nah saudara, satu ketika ada telepon kejutan. Kenapa? Tante saya telepon ke rumah. Wah ini kan kejutan saudara. Tiba-tiba dia telepon lalu dia bilang begini. Yang terima mama saya. Mama saya bilang, saya mau ke Jakarta. Boleh gak nginep di rumah? Waduh, saudara, gimana ini? Ya, mama saya bingung. Mama saya orangnya saudara. Mama saya tuh orangnya sangat netral. Jadi dia di tengah gitu ya. Jadi dia bingung. Di satu sisi papa saya nggak suka banget sama ini tante saya. Di sisi yang lain itu juga cicinya dia gitu ya. Cici kakak kan gitu. Aduh gimana ya. Jadi dia bingung. Nanti dia dikabarin. Ya udah. Akhirnya gara-gara tante saya telepon itu saudara. Kami meeting keluarga. Wah, jadi ini luar biasa nih. Kadang-kadang memang satu kejadian yang tidak enak itu bikin kita jadi meeting keluarga. Keluarga makin dekat saudara. Nah itu. Nah, saudara, akhirnya kami meeting keluarga. Kami bertiga anak-anak. Kami menyatakan karena kami semua ikut PD saudara ya. Sudah dengar firman Tuhan. Kami bilang ya sudahlah. Sudah gak apa-apa. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Sudah. Gak apa-apa. Biarin. Saudara. Tapi papa saya orangnya cukup keras. Almarhum papa saya cukup keras saudara. Dia bilang gak mau. Gak bisa katanya. Waduh. Mama saya ada di tengah-tengah nih. Anaknya apa suaminya gitu. Ya. Ya.
Akhirnya mama saya orangnya netral gitu. Udah deh, terserah deh. Akhirnya apa? Mama saya tetap berdiri di tengah. 3-1 kalah suara papa saya. Akhirnya ya sudah, tante saya datanglah ke Jakarta. Ya, tante saya datang ke Jakarta, kami buka pintu rumahnya. Aduh saudara, suasana kan enggak enak ya saudara ya. Karena apa? Ya kami berusaha untuk menerima dia, ngobrol dengan dia gitu. Tapi papa saya yang waktu itu masih sangat keras. Ya akhirnya dia begitu pulang kantor, dia nggak mau. Lalu dia langsung masuk kamar, nggak keluar-keluar saudara. Ya, wah dia masih marah betul. Gitu. Saudara, tapi disitulah dimana kita belajar. Ada kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Tante saya sampai kalau datang ke Jakarta, selalu nginep di rumah saudara. Begitu seterusnya. Papa saya yang tadinya keras hatinya, akhirnya dilembutkan pelan. Akhirnya keluarga kami berdamai. Dan sekarang tante saya ini tinggal di Kanada, di Vancouver, ya, di tempat anaknya yang pertama. Ketika dia jarang sekali pulang, bahkan sejak dia pindah kelihatannya belum pulang sampai dengan hari ini, belum pulang lagi. Ya saudara, sebelum dia pindah ke Jakarta, dia nginep di rumah kami. Dan kami mengantar dia pergi ke Kanada itu ya, kami mengantar dia pergi karena kami tahu bahwa setelah ini dia akan jarang pulang. Ya karena jauh dan juga terutama ketika pandemi COVID terjadi. Ya, saudara, kami berdamai sampai dengan hari ini. Keluarga kami menjadi sangat dekat. Kami sering bahkan pandemi terjadi pun kami juga kumpul keluarga besar dengan menggunakan Zoom. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Maka ketika kita belajar untuk hidup benar, saya percaya firman Tuhan akan dinyatakan untuk mengubah hati orang-orang yang keras. Dan firman itu akan mengubah hidup manusia menjadi lebih baik. Saudara, itulah seorang penyembah yang hidup dalam kebenaran. Maka menjadi seorang penyembah itu harus hidup dalam roh dan kebenaran. Saudara, 2 ayat selanjutnya itu berbicara tentang di mana perempuan itu akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Maka siang hari ini kita boleh belajar bersama bagaimana menjadi seorang penyembah Tuhan itu. Jangan menjadi penyembah yang salah. Kita harus menyembah dengan hati, ya, dan juga kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan kita. Selain itu, saudara, kita harus memberikan seluruh hidup kita sampai kedalaman roh kita. Dan yang terakhir, hidup dalam kebenaran. 4 poin kita pelajari bersama pada hari ini. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang indah. Saudara, waktu itu ada satu pasutri muda itu sering ikut persekutuan doa, saudara. Ketika mereka datang persekutuan doa, mereka memuji Tuhan itu dengan semangat. Wah, pokoknya sukacita. Mereka menari-nari, mereka suka memuji Tuhan. Saudara, akhirnya keluarga muda ini dikaruniai dengan anak. Jadi istrinya hamil, saudara. Ya, ini karena masih keluarga muda, istrinya hamil. Ya, ketika hamil, mereka rajin sekali datang PD. Sampai ketika semakin membesar 9 bulan gitu ya. Satu ketika keluarga ini yang datang cuma suaminya. Jadi satu hari yang datang tuh cuma suaminya aja. Istrinya nggak ikut. Lalu suami ini begitu datang langsung maju ke depan. Kenapa? Ya, dia datang ke tim persekutuan doanya dan dia mengatakan, tolong doakan kami.
Kenapa? Saudara, istrinya waktu suaminya datang itu istrinya lagi di rumah sakit. Ya, karena mau melahirkan. Ternyata si suami ini memang atas izin istrinya suruh datang ke persekutuan doa minta bantuan doanya. Kenapa saudara? Karena ternyata istrinya ini kan melahirkan. Lalu melahirkan normal, cuma kelihatannya nggak kuat mengejan gitu ya. Mengejannya nggak kuat. Dan mungkin dokter salah atau kurang tepat dalam mengambil keputusan saudara. Ketika divakum bayinya, begitu keluar anaknya sudah meninggal. Meninggal di dalam saudara. Waduh, ini anak pertama, anak yang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga ini. Ya, meninggal di dalam. Dan ketika sang suami ini datang ke persekutuan doa itu, si istri masih bersama dengan mayat sang bayi. Ya. Lalu ditanya, kamu ikut sampai selesai atau tidak? Dia mengatakan, oke, saya ikut. Saudara, suami ini datang dengan hati yang amat sangat hancur. Saudara tahu, ketika pujian dan penyembahan dilakukan, kalau saya menjadi suaminya, kalau saya nih, mungkin saya nggak bisa pujian penyembahan saudara. Susah, karena hati ini hancur. Tapi suami ini menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Suami ini memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Dia katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Saudara, dia menyanyi dengan menangis saudara. Karena hatinya begitu hancur. Tapi dia nyanyi sungguh-sungguh. Dia ambil keputusan untuk menyanyi. Saudara, selesai persekutuan doa, suami ini didoakan. Ya, suami ini didoakan. Ketika ditanya, apakah Tuhan Yesus baik dalam hidup kamu? Dia mengatakan, ya Tuhan Yesus baik. Dia bilang, Tuhan Yesus baik. Dia menangis luar biasa. Saudara, anaknya tidak hidup lagi. Suami istri ini tetap kehilangan anak yang pertama. Tetapi hati mereka terhadap Tuhan itu adalah hati seorang penyembah. Dalam situasi kondisi apapun, saat kapanpun, mereka tetap menyembah Tuhan. Ini adalah seorang penyembah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah seorang penyembah Tuhan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Kita tutup di dalam doa. Kita bersama-sama menyanyikan pujian yang tadi, saudara. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau yang ku sembah yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun
lagi kami katakan, oh Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu, kini aku menyembah. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima, kami dengar pada siang hari ini. Kami percaya firman-Mu boleh sungguh-sungguh mengubah hati kami, hidup kami, pikiran kami, dan menjadikan kami penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menyembah dari hati, memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu, dan kami boleh melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you. Terima kasih Bu Beni. Sama-sama, Bu. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu jika ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana kita bisa menyembah dalam kebenaran, silakan bisa langsung menanyakan kepada Bapak Beni atau bisa menuliskannya di kolom chat. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gin, Ketua dari Bindoman. Silakan Bu Gin. Selamat siang Bapak Beni. Selamat siang Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan pengumuman untuk acara komunitas Bunda Kudus dalam pekan ini. Bindoman Selasa depan tanggal 2 Agustus 2022 pukul 10 pagi kita akan dilayani oleh Ibu Jane Hanjaya yang seorang pewarta awam dari PKK Surabaya dan pendiri komunitas HSM Surabaya. Tema yang akan dibawakan adalah Deeper in Love with You. Kedua, kursus kitab Alkitab Dei Verbum diselenggarakan setiap hari Kamis pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 10 pagi. Bersama Bapak Paskalis Edwin dengan materi pengajaran surat-surat Rasul Paulus, Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Ketiga, Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang acara Bindoman dapat mengunjungi channel YouTube kami dengan judul Bunda Kudus. Atau informasi-informasi lain tentang kegiatan Bunda Kudus yang Bapak Ibu butuhkan dapat dilihat di medsos kami melalui FB, IG, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus. Keempat, untuk latihan KOR Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis, jam 11 sampai jam 13 siang. Bila ibu-ibu atau saudari-saudari yang ingin bergabung dalam pelayanan KOR, BK Pelayanan KOR Bunda Kudus bisa menghubungi Ibu Lili dengan telepon yang tertera di layar 081 756 6668.
Kelima, Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Bunda Kudus dapat menghubungi Sekretariat Bunda Kudus melalui WA 0857 8468 9521. Keenam, Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Bindoman dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA 46456564 atas nama Ernest Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu semuanya. Yang ketujuh, doa novena Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah bersama Pater Robi Wowor OFM diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 19. Meeting ID dapat dilihat di layar atau melalui YouTube Sahabat Holy Land. Yang kedelapan, kami Bunda Kudus membantu penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wowor, di mana dana yang diperoleh akan digunakan untuk pemeliharaan Tanah Suci Holy Land melalui Yayasan Terra Santa. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan Pater Robi, silahkan memesan barang-barang tersebut melalui Ibu Agnes dengan nomor WA seperti yang tertera di layar. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu dari kami, Komunitas Bunda Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Gin. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sekitar bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Atau mungkin semuanya sudah jelas dan sudah praktek dalam penyembahan, ya, pujian penyembahan. Ya, puji Tuhan. Bro Beni, saya terinspirasi dengan ini, anak-anak muda ya, zaman-zaman sekarang ini kan beberapa anak muda yang baru mau masuk komunitas rohani dalam khususnya dalam karismatik, misalnya, atau bisa juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru itu kan masih malu-malu. Terutama kalau mau mengangkat tangan, kita kan tidak terbiasa dalam gereja Katolik yang bukan karismatik gitu ya. Bagaimana tips dari Bro Beni supaya anak-anak ini atau siapapun yang pemula untuk memuji dan menyembah Tuhan itu dengan akhirnya menerima, tidak malu-malu gitu. Atau bagaimana caranya supaya mereka itu bisa langsung masuk gitu. Kadang-kadang kita kalau awal-awal itu kan mau memuji Tuhan itu masih hati ini sulit untuk fokus gitu. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sebenarnya sih kalau mau dibilang bahwa karismatik itu memang dunia baru buat mereka, maka wajar sih sebenarnya untuk maka wajar untuk mereka malu-malu karena ini pengalaman pribadi saya juga gitu bahwa ketika awal itu memang ya rasanya aneh aja karena saya merasa bahwa karismatik tuh aneh waktu awal itu. Ini malah dulu saya pernah awal-awal itu saya menganggap saya salah masuk gereja, Bu. Gitu. Itu. Tapi ternyata, nah, karena apa? Karena kita nggak mengenal. Kita tidak mengenal apa itu, kenapa ada karismatik gitu. Nah itu makanya ya untuk bisa membawa mereka supaya lebih berani, lebih nyaman di sana, ya mau nggak mau harus terus coba diajak terus datang gitu ya. Nah untuk tim pelayan, terutama untuk tim pelayan, cobalah sambut mereka dengan kasih. Nah ini nih sebenarnya menangnya karismatik adalah sebenarnya biasanya kasihnya itu lebih kelihatan gitu ya. Kalau komunitas-komunitas seperti ini nih kasihnya lebih kelihatan. Nah di situ ya beda kalau kita datang ke misa nih. Kalau ke misa kan ya udah sendiri-sendiri aja pergi, habis itu ketemu di sana pulang selesai. Tapi kalau komunitas begini kan lebih akrab karena lingkupnya lebih kecil. Nah ketika mereka mengalami kasih dan mereka nyaman di sana, maka mereka bisa lebih banyak bergerak. Di samping
tim pujiannya, tim pemujinya juga memang harus tim pemuji yang baik. Dalam arti mereka memang penyembah Tuhan, mereka punya kemampuan untuk mengajak umat ketika pujian dan penyembahan gitu. Jadi all tim itu harus bekerja sama sebenarnya, di mana tim yang lain membuat suasana menjadi nyaman, lalu tim pemuji juga punya kemampuan untuk bisa membawa umat untuk bergerak, angkat tangan atau bertepuk tangan gitu ya. Itu juga diperlukan kemampuan dari tim pemuji. Kira-kira begitu, Bu. Jadi saling melengkapi gitu ya. Betul. Iya. Kalau misalnya kita dalam suatu komunitas besar, dalam persekutuan doa gitu, memang lebih mudah untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan karena ada bantuan alat musik, ada bantuan WL yang handal gitu. Lalu bagaimana caranya kalau kita mau memuji Tuhan sendiri di rumah? Apalagi kalau kita tidak terbiasa untuk menyanyi atau suaranya itu kurang bagus, itu kan agak rasa tidak pede gitu ya, agak malu-malu gitu. Bagaimana tipsnya, Bro? Nah, kalau saya begini, saya tuh memang suka pujian dan penyembahan. Jadi, saya lakukan di rumah itu kalau dulu zaman dulu kan pakainya MP3 player gitu ya, atau masih zaman kaset itu, ya udah saya pasang itu aja lagu, lalu saya nyanyi. Ya kalau di rumah sendiri mah ya sudahlah, suara nggak bagus ya nggak apa-apa. Yang denger toh juga paling orang rumah, ya paling paling orang tua kita aja yang kamu mendingan nyanyinya di itu deh. Kamar mandi. Iya, tapi nggak apa-apa. Toh juga itu kan di rumah kita sendiri. Tapi nyanyi pakai kalau zaman sekarang ya buka YouTube misalnya ya, atau banyaklah sekarang Spotify atau segala macam gitu. Pakai bantuan itu untuk pujian dan penyembahan. Karena itu juga masih saya lakukan sampai dengan hari ini. Ya karena saya memang bisa main alat musik. Tapi saya tidak punya tempat di rumah saya karena rumah saya kecil, jadi saya nggak punya tempat untuk pasang terus alat musiknya gitu. Jadi kalau saya memang mau pelayanan atau saya memang mau pujian penyembahan, baru saya pasang biasanya. Nah, kalau misalnya saya lagi nggak mau main alat musik, ya sudah, saya pakai YouTube gitu. Ya pujian penyembahan aja di situ. Itu kan bisa sangat membantu. Lagu-lagu sudah sangat banyak. Betul. Ya. Ada satu lagi. Untuk pemula gitu ya, atau yang tidak terbiasa dengan pujian penyembahan, kita kan bingung urutannya. Lagu apa dulu? Syukur dulu, pujian dulu, penyembahan dulu, atau yang mana urutannya? Atau boleh diacak gitu? Ini untuk umat ya? Atau untuk Iya, untuk umat, untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, ya awalilah dengan syukur. Bersyukur dulu atas kebaikan Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa semua pasti pernah ngalamin lah kebaikan Tuhan. Sekecil apapun tadi saya katakan ya. Jadi syukuri aja dulu. Syukur, bersyukur. Lalu setelah itu mulai puji Tuhan. Ya, setelah bersyukur memuji Tuhan ya dengan lagu-lagu praise atau lagu-lagu tempo cepat. Kalau praise itu lagunya temponya cepat. Kalau bersyukur ya bisa dengan lagu yang tempo lambat seperti Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Itu ya. Lalu setelah itu baru lagu ucapan syukur, lagu praise seperti tadi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah setelah itu baru masuk ke penyembahan. Jadi dengan begitu roh kita sebenarnya dituntun pelan. Kita diajak dulu mensyukuri kebaikan Tuhan. Lalu setelah itu kita diajak memuji-muji Tuhan. Baru kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Di dalam ruang maha kudus. Dalam penyembahan. Nah itu kira-kira begitu. Oke, ya baik. Makasih Bro untuk tips-tipsnya yang luar biasa supaya umat Pindoman sebagian besar mungkin sudah banyak yang melakukan pujian penyembahan sendiri di rumah, tapi mungkin ada yang baru ingin melakukan, bisa sangat bermanfaat tipsnya ini. Bapak Ibu, saya tunggu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Beni Nugroho, silahkan. Luar biasa ya, yang hadir 60 orang lebih ya. Banyak yang rindu akan firman Tuhan.
Ya. Setiap kali Zoom begini ya, segini ya, 60-70 ya. Biasanya bisa lebih sih, hampir 100. 100, wah luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan karena sudah banyak yang praktek langsung gitu ya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasinya, kehadirannya dalam Pindoman pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam Pindoman Selasa depan dengan Ibu Jen Handaya, di mana kita kalau hari ini belajar untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita Selasa depan akan belajar bagaimana menyembah Tuhan lebih dan lebih dalam lagi, deeper in love with you. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya pada pagi hari ini. Sungguh kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang boleh mempertemukan kita. Sehingga saya boleh mengenal Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan kiranya acara ini, pendalaman Alkitab atau persekutuan ini boleh selesai. Tapi firman Tuhan, Roh Kudus tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Dia akan terus dan terus mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Maka mari kita akhiri kebersamaan kita pada hari ini dalam doa. Bapa, terima kasih buat setiap rahmat-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami. Dan firman Tuhan sudah diberitakan pada pagi hari ini, kami percaya firman-Mu boleh mengubah hati kami, pikiran kami, sehingga hidup kami, hati kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami hari ini di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya kami boleh Engkau jamah hati kami, hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang, terutama orang-orang dekat kami, sekitar kami yang sungguh-sungguh kami kasihi. Terima kasih buat segalanya. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Dan katakan sama-sama, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan menopang. Amin. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Bersama-sama ya. Ratakan tanah bergelombang, ikutan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Ratakan tanah bergelombang, ikutan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Yang sudah Bye, merangkap ujian, merangkap Selamat membawa siang, firman. terima kasih. Terima kasih.